Pembalap Supersport kangen mandi hujan di sirkuit Mandalika. Pembalap World Supersport Dominico Agerter kangen mandi air hujan jelang balapan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini. World Supersport merupakan salah satu kelas yang akan diperlombakan dalam rangka balapan World SBK Indonesia 2022. Jelang hari balapan yang akan dimulai pada 11 November, Agerter digoda akun Instagram WSBK yang menampilkan video ketika pembalap Swiss itu mandi hujan pada tahun lalu. Mandi dengan tenang di tengah hujan. Bagaimana dengan mandi sampahnya kali ini? @domi_agerter77. Tulis akun Instagram WSBK dalam unggahan video Agerter yang sedang asik mandi hujan di Mandalika. Agerter pun menyahut dalam komentar dan menuliskan, "Oh iya, saya suka apakah saya harus mengulang mandi hujan?" Agerter yang berstatus sebagai juara bertahan World Supersport memiliki kenangan tersendiri dalam balapan tahun lalu di Mandalika. Ketika balapan pertama WSBK Mandalika 2021 harus ditunda karena hujan, Agerter malah memilih mandi hujan di depan garasi timnya. Momen lucu tersebut menjadi salah satu yang viral selama penyelenggaraan WSBK Mandalika 2021. Agerter bisa jadi bakal benar-benar mandi hujan lagi pada tahun ini karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan ajang WSBK pada 11 hingga 13 November bakal diguyur hujan sedang. Perakiraan cuaca wilayah Mandalika tanggal 11 hingga 13 November 2022 itu cerah berawan hingga hujan sedang, kata perakirawan BMKG Stasiun Zainuddin Abdul Majid Lombok. Hujan di Mandalika juga turut mewarnai penyelenggaraan MotoGP 2022 yang berlangsung pada Maret lalu. Sampai hari ini, tiket WSBK 2022 di sirkuit Mandalika untuk menonton balap motor pada 11 hingga 13 November sudah terjual 30.500 lembar. Pada Jumat 11 November 2022 adalah latihan pengenalan lintasan sejauh 4,3 km yang digratiskan tiket masuknya. Sedangkan hari kedua, Sabtu 12 November 2022, terjual 7.350 lembar tiket. Kemudian hari ketiga di Ahad 12 November 2022, terjual 23.150 lembar tiket WSBK Mandalika 2022. Total tiket yang terjual 30.500 lembar, kata Direktur Explorin Nurmahaka Sulaiman dalam konferensi pers di Komplek Deluxe VIP Sirkuit Mandalika hari ini Kamis 10 November 2022. Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purba mengatakan tidak bisa menghitung idealnya penjualan tiket WSBK Mandalika 2022. Alasannya, ada penghasilan iklan dan penjualan tiket WSBK sebanyak 70% oleh warga NTB. Mereka mendapatkan diskon 50%, selebihnya adalah calon penonton dari luar daerah, ucapnya. Pembalap WSBK nikmati momen di Mandalika, terkesan keramahan warga. Salah satu pembalap WSBK Alex Lowes terkesan dengan keramahan warga sekitar jelang digelarnya WSBK Mandalika 2022. Lowes menghabiskan waktu jelang balapan dengan berjalan-jalan menikmati panorama Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap asal Inggris itu membagikan momen di Lombok melalui unggahan di Instastory-nya. Lowes membagikan foto delman, monyet, sepeda motor yang mengangkut banyak barang, dan potret kamar mandi umum. Tak ketinggalan ia mengunggah foto pemandangan di Lombok yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia. Menikmati beberapa hari melihat-lihat @explore Lombok dan @sirkuit Mandalika, orang-orang sangat ramah. Tak sabar menyambut @World Superbike akhir pekan ini sekarang, tulis Lowes di Instastory-nya. Lowes menjadi salah satu sekian pembalap yang memilih untuk lebih dulu berjalan-jalan mengitari Lombok sebelum fokus balapan di lintasan sirkuit Mandalika. Pembalap-pembalap lain juga melakukan aktivitas serupa seperti Andrea Catelli, Gavi Virgi, hingga Scott Redding.
Riding bahkan turut mengajak sang kekasih untuk menemaninya menikmati pemandangan di Lombok jelang berlangsungnya WSBK Mandalika 2022. WSBK Mandalika akan berlangsung pada 11 hingga 13 November. Pembalap Aruba.it Racing bisa menjadi juara dunia di WSBK Mandalika. Sejumlah kru berada di pedok tim Aruba.it Racing Ducati di Pertamina Mandalika International Street Circuit KEK Mandalika Desa Kota, Kecamatan Pujut, Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 10 November 2022. Menjelang penyelenggaraan World Superbike 2022, kesibukan di sirkuit Mandalika Pertamina mulai padat dan seluruh kru penyelenggara serta tim melakukan persiapan untuk sesi latihan bebas hingga balapan pada 11 hingga 13 November. Pembalap Tata Yamaha Toprak Ketioglu akan fokus untuk menjadi juara di sirkuit Mandalika. Bagi saya, gelar juara saat ini tidak penting, jarak sudah jauh, jadi saya hanya fokus dari balapan ke balapan, kata Toprak Ketioglu di situs resmi Tata Yamaha. Tahun lalu, pembalap asal Turki tersebut menjadi juara dunia WSBK di Mandalika. Meski gagal finish pertama pada 2 balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Toprak hanya finish kedua. Sementara pada balapan kedua, pembalap 26 tahun itu finish di peringkat keempat. Dia mengaku masih penasaran untuk menaklukkan sirkuit Mandalika sebagai pembalap tercepat. Pesan menyentuh pembalap WSBK soal bocah penjual gelang di Mandalika. Salah satu pembalap WSBK, Michael Rinaldi, membagikan momen spesial bersama anak-anak menjual gelang di Mandalika. Rinaldi sudah berada di Mandalika untuk mengikuti agenda balap akhir pekan yang merupakan lanjutan balapan WSBK 2022. Sebelum mengikuti WSBK Mandalika 2022, Rinaldi tampak menyempatkan berkeliling di seputar sirkuit. Keberadaan Rinaldi pun kemudian mendapat perhatian dari bocah-bocah penjual gelang yang acap ditemui di daerah Mandalika. Rinaldi kemudian berfoto bersama dan menuliskan sebuah pesan menyentuh bersama. Kawan-kawan ciliknya. Bayangkan dilahirkan di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Anda tidak memiliki apa-apa selain gelang untuk dijual. Disinilah saya. Saya merasa sangat diberkati memiliki apa yang saya miliki dan saya berterima kasih kepada anak-anak ini yang mengingatkan saya apa arti perjuangan yang sebenarnya. Tulis Rinaldi sembari menyematkan emoji bendera merah putih dan tangan yang bertangkup. Cerita soal bocah penjual gelang dan pembalap WSBK adalah kisah berulang. Pada tahun lalu, Scott Redding memberi uang kepada salah satu bocah penjual gelang yang menurutnya santun dan tidak memaksa dalam berjualan. Rinaldi musim lalu merupakan rekan satu tim Redding di tim Aruba.it Ducati. Sementara saat ini Redding sudah pindah ke tim BMW Motorrad. Rinaldi sekarang bertandem dengan Alvaro Bautista yang musim ini berpeluang menjadi juara dunia dengan menempati puncak klasemen mengoleksi 507 poin, unggul 82 poin dari juara bertahan Toprak Ketioglu. Mengintip besaran gaji pembalap WSBK yang akan digelar di sirkuit Mandalika 2022 menarik untuk diulas. World Superbike Championship yang biasa disingkat dengan WSBK adalah kejuaraan utama di bidang balap motor Superbike di dunia. WSBK berbeda dengan balap motor seperti MotoGP sebab ajang ini menggunakan motor hasil modifikasi dari kendaraan yang diproduksi secara umum. Motor-motor tersebut kemudian dimodifikasi sedemikian rupa agar optimal digunakan untuk balapan. Contoh dari motor yang digunakan pada WSBK adalah Yamaha R1, Honda CBR 1000RR, Kawasaki ZX-10R, dan lain-lain. Lantas, berapa besaran gaji pembalap WSBK? Apakah sangat tinggi atau lebih kecil dari ajang balap lainnya? Mengingat perbedaan dari perlombaan ini, simak penjelasannya berikut ini.
Berdasarkan Road Racing World, rata-rata gaji para pembalap USBK cukup berbeda, mulai dari 527.000 US dollar sampai 632.000 US dollar atau sekira 8,2 miliar rupiah hingga 9,8 miliar per musimnya.